Pernah ngerasain nggak? Karir tinggi, tapi merasa kok kayak ada yang kosong. Jabatan oke, tapi kok ngerasa kayak ada yang kurang ya? Nah, kita bahas di video ini. Kalau Anda ngerasain seperti kehampaan atau kayak ada yang salah, ada yang kurang dengan dunia kerjaan kita, dengan Anda yang lakoni saat ini, sebenarnya Anda nggak sendiri. Karena dalam salah satu penelitian, menurut Forbes, dalam salah satu surveinya, lebih dari 70% pekerja profesional di Amerika itu ngerasa nggak puas dengan pekerjaan mereka. Merasa tidak dapat makna, unfulfilled. Nah, di sini kita akan bahas kenapa orang-orang meskipun sudah memiliki karir dan pekerjaan yang bagus, kadang-kadang masih merasa kosong. Lalu, strategi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya? Apa yang kita bisa tiru dari cerita orang-orang terkenal tentang hal ini? Nah, kejadian ini mengingatkan saya dengan salah satu buku yang ditulis oleh David Brooks. Judul bukunya itu adalah The Second Mountain. Perjalanan kehidupan manusia diibaratkan oleh David Brooks itu adalah pendakian dua gunung. Pendakian pertama, kata David Brooks, itu adalah pendakian untuk diri kita pribadi. Saat seseorang berusaha mendapat pencapaian-pencapaian eksternal, kayak misalnya orang mencari nafkah, dia kerja karena dia butuh buat makan, lalu setelah dia mendapat pekerjaan yang mencukupi kebutuhan-kebutuhan basic dia mencari validasi dari orang-orang. Dia pengen mendapatkan pengakuan dari bosnya, dapat posisi, dapat jabatan, sesuatu yang membuat dia merasa hadir gitulah, merasa dapat pengakuan eksternal. Pendakian pertama ini misalnya karir bagus, dapat harta, dapat jabatan. Tapi biasanya saat manusia sudah mendaki, sudah sampai di puncak gunung pendakian pertama, dia akan segera menemukan lembah. Lembah ini analogi dari krisis yang terjadi dalam hidupnya. Krisisnya ini berupa perasaan kehampaan atau sebuah kejadian dalam hidup yang membuat dia merenung ulang, kok sepertinya bukan ini yang saya mau. Krisisnya ini bisa berupa kegagalan, kehampaan, atau rasa kehilangan makna hidup. Nah, tetapi krisis ini merupakan salah satu fase yang penting. Saat seseorang sudah mengalami fase krisis ini, biasanya dia akan menyadari bahwa puncak gunung pertama yang dia daki itu adalah bukan segala-galanya. Ternyata di depannya ada pendakian gunung berikutnya yang mewakili analogi tentang pendakian tentang makna hidup. Nah, biasanya memang kesadaran seseorang untuk mendaki puncak kedua ini belum bisa didapatkan kalau dia belum mengalami krisis di lembah. Saat dia masih dalam pendakian yang pertama, biasanya masih sibuk dalam survival, boro-boro dia memikirkan tentang pendakian kedua, boro-boro dia memikirkan tentang makna dan kontribusi ya. Tapi setelah dia sampai pada puncak pertama, lalu dia bertemu dengan lembah krisis, di situ mulai biasanya ada yang menghancurkan egonya, yang membuat dia jadi berpikir ulang kayak, kok kenapa begini ya? Kok ada yang salah dalam hidup saya? Bukan ini yang saya mau. Atau pertanyaan-pertanyaan semacam itu yang membuat dia mempertanyakan kembali tentang pilihan hidup dia. Kalau kata David Brooks, pendakian pertama itu adalah tentang ambisi pribadi, maka pendakian kedua ini adalah tentang kontribusi bagi orang lain. Biasanya pada pendakian kedua ini, seseorang akan mulai berpikir tentang apa hal yang benar-benar saya cintai dalam hidup ini. Apa value yang benar-benar saya hargai dalam hidup ini. Apa hal yang betul-betul menjadi passion sejati saya dalam hidup ini. Dan lebih dari itu, seseorang akan merasakan hidupnya punya makna saat dia sudah mulai menyadari bagaimana saya bisa memberi kontribusi bagi sekeliling lewat hal yang benar-benar saya hargai ini. Lewat hal yang benar-benar saya cintai, yang lewat value yang saya miliki. Saat kita sedang berada dalam krisis ini, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan itu adalah pertama kita eksplorasi banyak hal supaya kita menjadi tahu, oh ternyata ini hal yang betul-betul saya cintai. Sebelumnya saya pengen mulai dengan satu cerita dulu. Jadi tadi pagi saya nganter anak buat cari tempat latihan wushu. Setelah ketemu tempat latihan wushunya di salah satu taman yang cantik ya, taman yang indah, banyak anak-anak kecil, terus anak-anak usia remaja latihan. Ada satu yang menarik perhatian saya, di mana ada bapak-bapak sekitar umur 45-an, 46 tahunan. Dia satu-satunya di sana yang paling tua ikut berlatih wushu di antara anak-anak dan anak-anak remaja. Sejak kecil dia tuh emang pengen banget untuk latihan wushu, cuman belum pernah sempat-sempat. Baru sempatnya pada saat dia udah dewasa, dia udah bekerja.
Terus akhirnya pas dia bekerja itu dia menyempatkan banget waktunya di sela-sela kesibukannya untuk latihan wushu, bela-belain untuk latihan wushu. Karena sejak dulu dia punya sesuatu, keinginan, passion yang nggak kesampaian. Jadi kita harus melakukan banyak explore, kita self-assessment, kita diskusi dengan orang-orang sampai kita akhirnya menyadari bahwa oh ini hal yang betul-betul saya hargai, ini value saya, ini hal yang saya cintai. Lalu step berikutnya adalah bagaimana caranya kita memberikan kontribusi pada orang lain lewat sesuatu yang betul-betul kita cintai itu. Nah, karena ini kaitannya sebenarnya dengan pemaknaan ya, ada beberapa strategi yang kita bisa lakukan. Yang pertama itu adalah reframing karir yang sekarang. Jadi ada sebuah cerita nih. Jadi seorang CEO datang, kemudian bertanya dengan seorang pengepel lantai waktu itu, pengepel lantai di NASA ceritanya, ditanyakan, apa pekerjaanmu di sini? Nah, kurang lebih gitulah ya, ditanyain apa yang kamu lakukan. Lalu pengepel lantai itu jawab bahwa pekerjaan saya di sini adalah membantu mengirimkan manusia ke bulan. Gitu. Jadi alih-alih dia bilang saya adalah cleaning service, tapi dia reframing pekerjaannya, dia ngeliat apa yang dia lakukan dalam makna yang lebih besar. Nah itu adalah salah satu cara tuh. Jadi misalnya kita adalah seorang pekerja di pertambangan atau perminyakan, kalau kita sudah berhasil nge-reframing apa yang kita lakukan, oh ternyata kita adalah bagian dari sebuah rantai besar yang memberikan suplai sumber daya energi nomor satu untuk umat manusia. Nah ini mungkin pemaknaan kita akan berubah. Jadi saat seseorang sudah punya pemaknaan yang seperti itu, dia ngelihat ke pekerjaannya sebagai sesuatu yang berbeda, bukan lagi pencapaian pribadi tetapi kontribusi untuk umat manusia. Nah itu satu cara. Cara yang kedua adalah dengan memang career switching, ganti karir. Contoh ceritanya yang relevan itu adalah J.K. Rowling, di mana dia sebenarnya sudah mulai menulis buku Harry Potter itu sejak usia 25-an tahun, tapi waktu itu belum meledak. Terus dia tuh kerja jadi admin, jadi sekretaris. Nah di sela-sela pekerjaannya itu dia tuh memang panggilan jiwanya itu betul-betul nulis novel. Jadi dia sambil kerja sambil disambi, sambil kerja sambil disambi. Akhirnya kerjanya jadi ke distract dan dia malah diberhentikan dari situ. Nah kemudian baru pada saat dia umurnya 32 tahun, akhirnya ada yang nerima nih buku novel dia Harry Potter. Kemudian novelnya meledak dan dia mendapatkan kesuksesan dari situ dan dia merasa bisa berbagi harapan lewat novel yang dia tulis itu di situ. Ini salah satu contoh yang betul-betul career switching. Nah, contoh berikutnya adalah yang melakukan hybrid career. Jadi kalau misalnya kita bekerja misalnya sektor kesehatan atau sektor apa itu, kemudian Anda tidak merasakan mendapatkan makna yang pas dari pekerjaan Anda, tapi Anda punya passion untuk mengajar misalnya. Dengan itu di sela-sela waktu Anda bisa memanfaatkan kemampuan teknis Anda dalam dunia kesehatan, lalu mengajarkan itu kepada orang lain. Misalnya lewat konten, atau lewat blogging, atau lewat diskusi, yang semacamnya. Jadi dia hybrid, maknanya nggak dia dapatkan dalam pekerjaannya yang formal, tetapi di luar itu dia bisa memanfaatkannya untuk hal yang punya kontribusi sosial lebih. Nah jadi strateginya ada banyak ya, ada yang reframing pekerjaan dia sekarang, kalau dia bisa mendapatkan makna dari situ. Ada yang memang betul-betul berganti pekerjaan kalau dia tidak bisa mendapatkan makna di pekerjaan dia sekarang. Atau yang terakhir itu adalah dia bisa menyiasati. Jadi dia bisa punya hybrid career yang bisa membantu dia untuk mendapatkan makna. Gimana pendapat teman-teman? Sedang berada di dalam lembah krisis atau malah ternyata udah melakukan pendakian kedua? Bisa ceritakan di kolom komentar. Terima kasih sudah memantau sampai akhir. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum.